Kang Hana akhirnya muncul. Dia adalah selingkuhan Jongki yang ternyata juga mempunyai anak. Kang Hana mengatakan bahwa Jongki dan dirinya sudah menjalin hubungan sejak lama. Anak mereka pun berusia 9 tahun. Saat terjadinya penembakan, ternyata Ensong melihat ayahnya. Ketika itu, dia bernyanyi di gereja. Dan Jongki mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, kini Insong harus menerima terapi. Karena syok melihat ayahnya tertembak, Kang Hana sangat kesal. Karena melihat Monju yang menanggung duka dengan sangat anggun. Dia kemudian menunjukkan foto Monju yang beredar di sosial media. Sedangkan dia menangis, meraung-raung, melihat Jongki meninggal. Begitu pula dengan sang anak yang melihat kejadian tersebut. Hal itu pun membuat Kang Hana menderita beberapa saat. Kemudian Kang Hana juga mengatakan bahwa hasil tes DNA akan keluar. Dia berencana akan mengungkap semua rahasia Jongki dan menuntut semua haknya. Monju bernegosiasi untuk melakukannya secara diam-diam dan menyelesaikan semuanya. Di lain sisi Ansong sedang menggambar ditemani oleh Sanho, di mana Ansong mengaku bahwa itu adalah gambarnya ketika usia 6 tahun di Sweden. Ansong juga mengaku bahwa mereka sering bepergian. Monju kemudian mengatakan kepada Kang Hana, kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia kehilangan orang yang sangat dia cintai. Kang Hana justru membalikan fakta bahwa dia menyelamatkan Jongki dari pernikahannya dan menuduh Monju bahwa dia tidak pernah mencintai Jongki. Kalung salib yang dikenakan Monju juga hasil rancangannya. Karena ternyata Kang Hana adalah seorang desainer perhiasan. Tentu saja, semua itu membuat Monju sangat kesal dan juga marah. Dia pun membuang kalung tersebut. Selanjutnya, Monju buru-buru menemui Lim Ok-sun dan meluapkan semua kekesalannya karena dia sudah mengetahui tentang Kang Hana. Namun, Lim Ok-sun mengatakan bahwa dia sudah membereskan semua itu sebelum pemilu. Monju berharap dia bisa menghidupkan kembali Jongki dan juga menceraikannya. Selain itu, Monju juga mengatakan, apakah Lim Ok-sun sengaja menyuruh dia menjadi seorang presiden demi mempermalukannya? Namun Lim Ok-sun justru mengatakan, ini adalah kesempatan yang bagus bagi Monju untuk lepas dari bayang-bayang Jongki. Monju pun merobek surat kesepakatan mereka dan mengakhirinya. Selain itu, Monju juga mempunyai senjata rahasia dari kotak perhiasan yang diberikan oleh Lim Ok-sun. Karena ternyata Monju mengetahui penggelapan pajak yang selama ini dilakukan oleh Lim Ok-sun dan itu menjadi bukti untuk menyerang Lim Ok-sun. Jika dia berbuat sesuatu kepadanya, tak lama nenek Jongki datang. Dia sangat senang karena mengetahui Jongki mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi tiba-tiba Monju menelepon Minji dan mengatakan akan menyumbangkan seluruh warisan yang diberikan oleh Jongki. Nenek Jongki pun terlihat marah dan juga kesal kepada Monju. Setelah pulang, ternyata Monju ingin ke tempat di mana dia merasa tenang. Sanho membawa Monju ke sebuah tanah lapang dan menikmati udara malam. Tak lama Monju mengatakan ingin mencoba sesuatu. Ternyata dia ingin mencoba untuk menembak. Setelah melepaskan tembakan pertama, Monju merasa senang. Akhirnya, Sanho pun mulai mengajarinya untuk menembak tepat sasaran. Monju diminta untuk fokus dan akhirnya dia pun bisa mengenai target. Sanho memuji keteguhan dari Monju. Setelah kembali ke rumah, ternyata Monju masih merasakan tangannya yang cukup sakit. Sanho mengatakan bahwa hal itu wajar. Ketika orang pertama kali belajar menembak, Sanho berusaha untuk memijat tangan Monju. Keesokan harinya, ternyata Profesor Im Do-jin mengadakan seminar. Dia justru mengatakan bahwa Amerika akan meluncurkan serangan ke Korea Utara melalui semenanjung Korea. Hal itu pun akan memicu perang di antara keduanya. Dia mengimbau ke semua orang untuk turun ke jalan dan menghentikan semua itu. Ketika Profesor Im Do-jin pulang, ternyata dia dihentikan oleh 2 mahasiswa yang memprotesnya. Profesor Im Do-jin hanya ingin melihat reunifikasi dengan damai. Namun, ternyata 2 orang tersebut justru menghajarnya, hingga membuat Profesor Im Tunin akhirnya jatuh dan terguling. Kemudian, Monju pun buru-buru menemuinya di rumah sakit. Profesor Im Do-jin sudah mengetahui apa yang akan terjadi, di mana Korea Selatan tidak punya pilihan lain selain perang. Amerika juga sudah mengirimkan sebagian pasukannya. Selain itu, ketika lagu Merry Christmas diputar, itu artinya perang akan segera dimulai. Dan hal itu
dimulai dari jam 12 malam. Kemudian beberapa orang datang untuk menangkap Profesor Im Dujin. Tetapi Monju dan Sanho berusaha untuk menghalangi mereka. Hingga akhirnya terjadi perkelahian. Namun kemudian Profesor Im Dujin menyerahkan dirinya. Untuk dibawa ke kantor polisi, Monju pun harus mulai bergerak untuk menghentikan semuanya. Kemudian Minji menelpon dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan password dari ponsel Jongki. Setelah dia mempelajari dari Google, akhirnya Minji menemukan password tersebut. Isi pesan itu mengatakan bahwa ada 3 awak kapal dari utara yang membela ke Amerika. Mereka mengaku bahwa Korea Utara mempunyai kapal selam nuklir sebesar 10.000 ton. Dan mereka juga menggambarkan ciri-ciri dari kapal selam tersebut. Pihak Amerika menemukan kapal selam itu melalui satelit. Tetapi ternyata Anderson Miller mengatakan bahwa itu kemungkinan adalah pengakuan palsu. Saat ketiga awak kapal itu digerebek, ternyata mereka memilih untuk bunuh diri. Pihak dari Amerika pun sudah merencanakan untuk serangan ke Korea Utara. Anderson Miller berusaha untuk mencegah, namun gagal. Anderson Miller kemudian bekerja sendiri untuk menelusuri hal tersebut. Saat dia meneliti file-file yang sudah didapat, ternyata ada salah satu nama yang terus muncul. Dia adalah Stella, yang seorang pelobi industri senjata Amerika. Stella yang mengklaim bahwa Korea Utara mampu membangun kapal selam nuklir 10.000 ton. Ketika Anderson Miller mendapat identitas dari Stella yang ternyata paspornya tidak mempunyai foto. Namun terakhir kali, dia pindah ke Korea Selatan 10 tahun yang lalu dan tak pernah kembali. Anderson kemudian meminta bantuan Jongki untuk menemukannya. 2 hari sebelum kejadian Jongki ditembak, ternyata dia mengirim pesan kepada Anderson bahwa Jongki sudah mengetahui siapakah Stella. Monju pun akhirnya menduga bahwa suaminya telah dibunuh oleh Stella. Keesokan harinya, terlihat Presiden Shek Yung-shin datang ke gereja. Dia masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Monju. Monju mengatakan bahwa perang akan segera datang. Dia masih mempercayai Presiden Shek Yung-shin bisa menghentikan hal tersebut. Tetapi Shek Yung-shin justru menantang apa yang bisa Monju lakukan. Kemudian Monju terlihat menghubungi Duta Besar Tiongkok. Monju mempertanyakan, apakah pihak Tiongkok hanya diam melihat situasi ini? Tetapi Duta Besar tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Monju pun kesal dan mengatakan bahwa dia akan melakukan sebisanya untuk menghentikan perang tersebut. Kini Monju kembali mengadakan kampanye. Tetapi pidato yang dia sampaikan bukan terkait kampanye, melainkan bahwa peperangan akan terjadi sebelum fajar. Hal itu tentu saja mengegarkan semua orang yang datang dan juga melihatnya. Selain itu, Monju juga memperlihatkan foto presiden dan juga para pejabat lain yang beredar adalah hasil rekayasa. Karena saat ini, Presiden Shek Yung-shin sedang bersembunyi di sebuah bunker. Pihak dari kepolisian pun datang untuk menghentikan Monju. Tetapi Monju tetap menggaungkan peperangan tersebut untuk dihentikan. Dia pun melakukan video call dengan Anderson Miller yang menyatakan bahwa ketiga awak kapal dari Korea Utara melakukan pengakuan palsu. Ketiga awak kapal dari Korea Utara itu pun mengaku bahwa mereka diminta untuk memberikan keterangan palsu karena tujuannya agar peperangan terjadi. Tentu saja, pihak dari Amerika pun terlihat panik. Setelah melihat video tersebut, kini sniper dari Amerika, Billy Gray, sudah bersiap untuk menembak Monju. Tentu saja, Sanho harus bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Semua orang terlihat ketakutan. Tetapi akhirnya, Sanho datang dengan menaiki sebuah truk dan juga menghalangi Billy Gray. Dia berhasil membawa Monju menghilang dari panggung. Sanho pun membawa Monju menaiki sebuah perahu untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Billy Gray juga bergerak cepat dengan naik ke atas gedung dan menembak lengan dari Monju. Keduanya akhirnya berusaha untuk melarikan diri. Monju dan juga Sanho akhirnya bisa pergi ke suatu tempat, di mana Sanho akhirnya mengobati luka Monju yang terkena tembakan. Dia berusaha untuk menjahit lengan Monju dan meminta dia untuk menahan rasa sakit tersebut. Sanho akhirnya memulai untuk menjahit lengan itu dengan kemampuannya. Walaupun sangat kesakitan, Monju harus menahan semua itu. Kini luka itu berhasil
untuk dijahit dan juga diobati. Begitu pula dengan Sanho yang juga terkena luka tembak. Beberapa saat kemudian, Presiden Chae Kyung-shin akhirnya keluar dari bunker dan menggelar konferensi pers. Dia mengatakan bahwa Amerika memang mencurigai Korea Utara. Namun dia yakin bahwa Amerika tidak akan mengambil keputusan militer. Presiden Chae Kyung-shin mengatakan bahwa semuanya harus saling melindungi. Sementara pihak Amerika terlihat sangat panik. Sanho pun membawa Monju ke pondok Katakambo. Di tempat tersebut, mereka bisa bersembunyi sejenak. Tiba-tiba terdengar suara keributan yang ternyata Monju tidak bisa menggunakan shower karena tangannya terluka. Sanho pun terlihat membantu Monju untuk mencuci rambutnya. Malam itu menjadi semakin intens, di mana pasukan Amerika juga sudah mengirimkan pasukannya. Kini Monju terlihat berlatih menembak lagi bersama Sanho. Nah, kali ini Monju diminta untuk lebih fokus dalam menembak. Akhirnya, keduanya pun makan malam bersama. Ini adalah pertama kalinya Monju makan lahap setelah kehilangan anaknya. Saat hamil, Monju merasa sangat mual dan hanya bisa makan buah persik. Monju mengaku bahwa dulu dia mengandung anak laki-laki. Tetapi saat melihat Ian Song, ternyata Monju sangat lega. Akhirnya, Jongki bisa mendapatkan anak laki-laki seperti yang dia inginkan. Monju mengaku jika dia bisa menukar kehidupannya dengan Kang Hana, maka dia akan memberikan semuanya. Kemudian mereka berdua pun menyalakan radio. Monju bertanya apa yang Sanho lakukan ketika terjadi serangan nuklir. Sanho mengaku bahwa dia hanya ingin bersama dengan orang yang dia cintai. Disinilah dia merasa sangat bahagia. Akhirnya keduanya pun berciuman. Monju akhirnya mengakui perasaannya kepada Sanho, bahwa keduanya saling menyayangi. Tiba-tiba, lagu Merry Christmas diputar. Sanho menenangkan Monju dan menganggap semuanya tidak akan terjadi. Di lain sisi, Lim Ok Sun ditemani dengan Eun Song sedang mengemasi barang-barangnya.